Halo guys, selamat datang di podcast kami. Podcast kami adalah podcast yang menyajikan informasi untuk memenuhi tugas akhir di semester 6 ini. Dalam podcast kami akan membahas tentang komunikasi dalam perilaku organisasi, serta mengedukasi dan memberikan informasi secara terkini. Menurutku ini adalah topik yang paling menarik loh, karena dalam organisasi banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda, menyatukan satu orang atau lebih dalam satu tujuan yang sama. Untuk memperdalam materi kita hari ini, kita akan sambung dengan dua teman kita, yaitu yang pertama Duvita Fitriani dan Alivia Putri. Halo Mbak Duvita, halo Mbak Alivia, bagaimana nih kabarnya? Gimana nih kuliah online kalian? Apa aja sih kegiatan kalian selama pandemi ini? Dimulai dari Mbak Duvita nih. Alhamdulillah baik Mbak Vini, kuliah online-nya lancar. Lama ya kita nggak bertemu, hanya bertemu secara virtual aja. Kegiatan aku sih selama pandemi ini cuma di rumah, kuliah online dan juga kerja sampingan online shop kecil-kecilan aja. Untuk Mbak Alivia bagaimana nih kabarnya? Kuliahnya juga nih, dan apa aja sih kegiatan selama pandemi ini? Untuk kabarku hari ini, alhamdulillah baik Mbak Vini. Untuk kuliah online-nya sih lancar seperti yang dibilang sama Mbak Duvita. Kalau kegiatan sehari-harinya sih cuma bantu-bantu orang tua aja. Aku mau tanya nih ke kalian berdua, pernah ikut organisasi nggak nih? Dimulai dari Mbak Alivia dulu ya, silakan. Untuk aku sih pernah ikut organisasi intrakampus, namanya UKMI. Organisasi ini khususnya bergerak di bidang keagamaan. Untuk Mbak Duvita sendiri, pernah nggak sih? Kalau aku sih pernah ikut Karang Taruna di desaku. Sampai sekarang pun aku juga masih ikut. Untuk Karang Taruna sendiri kegiatannya membantu tiap kegiatan yang diadakan di desa. Menurut kalian, dalam organisasi komunikasi itu penting nggak sih? Terus alasannya menurut kalian apa? Kalau menurut aku sih Mbak Vini, komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi kita bisa tahu tentang pemikiran orang lain yang mungkin belum kita pahami. Dan menurutku, komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting karena melalui komunikasi kita dapat menjalin dan memperkuat suatu hubungan. Mbak Duvita, di dalam komunikasi itu kan ada prosesnya. Proses komunikasi itu seperti apa sih? Proses komunikasi itu di mana komunikator atau sender sebagai pengirim berita, komunikan sebagai penerima, dan adanya pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Jujur ya, ini dari beberapa referensi yang aku baca, aku sih masih bingung dengan proses encoding dan decoding. Kamu tahu nggak sih proses encoding dan decoding itu seperti apa? Jadi gini, proses encoding merupakan kode atau bentuk atau juga disebut dengan serangkaian. Bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh komunikator kepada komunikan agar komunikan lebih mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh komunikator. Dan pengertian mengenai decoding merupakan proses yang diterima oleh komunikan terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator, sehingga komunikan menjadi lebih berpikir dan dapat menguraikan secara langsung maupun tidak langsung pesan yang dapat diterimanya. Biasanya terdapat gangguan. Gangguan ini disebut juga dengan miscommunication. Bila dia mengerti, dia akan memberikan feedback atau respon, di mana dia menangkap informasi atau pesan yang telah disampaikan. Dalam proses komunikasi itu kan selalu ada hambatan. Nggak mungkin dalam komunikasi itu selalu lurus-lurus saja, kan tidak mungkin. Hambatan sendiri itu seperti apa? Hambatan dari proses komunikasi biasanya terjadi karena komunikator belum paham betul informasi atau pesan yang disampaikan kepada komunikannya. Adapun salahnya sandi atau kode yang diberikan kepada komunikan. Faktor semantik juga berkontribusi dalam hambatan komunikasi. Faktor semantik itu seperti apa sih? Faktor semantik merupakan kosakata yang digunakan di mana perbedaan bahasa, seperti dalam bahasa daerah, bahasa internasional, dan bahasa asing. Oh, jadi berarti kita tidak bisa ya berbicara dengan lawan bicara kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa Inggris begitu? Bukannya tidak bisa, bisa-bisa aja selagi lawan bicara kita memahami apa yang maksud.
Nanti penjelasan ini lebih detailnya ada dalam cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Selain hambatan semantik, hambatan fisik juga menjadi hambatan dalam komunikasi secara efektif, seperti halnya gangguan pada alat komunikasi atau kesehatan. Misalnya seperti tuli, hambatan psikologis, dan juga hambatan manusiawi. Tetapi tidak usah khawatir, banyaknya hambatan tersebut bisa kita kendalikan dengan cara mencari solusinya. Rasa yang aku jelasin di atas tadi nih, ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, memberikan umpan balik. Artinya, kita berhak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mereka menyampaikan ide gagasan serta ulasan dalam komunikasi organisasi, sehingga terjadi adanya komunikasi dua arah. Yang kedua adalah mengenali penerima berita seperti bagaimana latar belakangnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana lingkungan di sekitarnya, sehingga kita dapat menyelesaikan antara cara bicara kita terhadap orang tersebut. Penerima lebih mudah menerima beritanya dengan bahasa yang kita berikan dengan cara penyesuaian. Yang ketiga, cara merencanakan secara teliti, yaitu kita harus memperhatikan aspek-aspek atau poin-poin penting dalam hal pembicaraan seperti yang berkaitan dengan 5W1H, sehingga komunikan dapat menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kalian pernah nggak sih ngerasain miskomunikasi dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam organisasi? Ayo mulai Mbak Duvita dulu, coba. Aku sih gak tahu ini nyambung apa enggak ya. Ini soal percintaan. Waduh. Nah, keren-keren nih. Jadi, aku itu kan menyukai orang. Iya. Tapi orang tersebut gak suka sama aku. Itu kan Miskomunikasi ya Mbak Duvita. Ya ampun. Aduh. Sama Mbak Devita pernah dikasih harapan atau gimana? Iya, awal-awalnya itu dia ngasih harapan. Salah Tapi, komunikasi ternyata dia cuma ngasih harapan doang, nggak serius sama Menangkapnya aku. berbeda Mbak Duvita. Kayak musik-musik itu yang katanya aku bicara pakai ketikan, aku balasnya pakai hati. Ya Allah, itu gimana itu? Dasar lagi-lagi sekarang. Nah ini Mbak Vini ada nggak kegiatan apa ya kayak komunikasinya? Aku ada sih. Ini ceritanya dari customerku. Ini dia beli barang di aku. Lalu barangnya itu kan sudah ready. Aku ajak COD. Lah, setelah aku ajak COD itu dia bilang ke aku, kan aku ajak, Mbak, COD kapan? Terus dia bilang ke aku, besok ya Mbak, di rumahku ada ruang tamu. Otomatis kan saya juga bingung loh, kalau setiap rumah kan mesti ada ruang tamunya. Terus saya tanya, maksudnya gimana Mbak? Nah, terus dia bilang, di rumahku bilangnya gitu aja. Terus maksudnya di rumah sampean itu ada tamu gitu. Iya Mbak. Nah, jadi kayak aku itu bingung menanggapi dia, kan komunikasinya jadi salah kaprah gitu jadinya. Oh iya. Terus kalau Mbak Olivia sendiri bagaimana? Ada apa enggak? Aku pernah ada cerita kayak gini. Kan kebetulan kakakku itu datang dari luar Jawa. Nah, waktu datang itu kan kita masak-masak nih, masak bakso. Dalam bakso itu ada sayurnya yang namanya kan sayur sawi. Itu kan otomatis ada batang sawi. Nah, si nenekku kan pendengarannya ya mulai berkurang gitu. Nah, mbakku itu bilang, aku nggak suka batangnya. Nenekku bilang gini, loh kok mbakmu kamu kasih batang sih? Kamu tahu kan bahasa Jawanya batang itu apa? Tangkai? Ya, bahasa Jawanya batang Kalau apa? dalam bahasa Jawa itu kayak bau busuk. Iya. Oh gitu iya lah. itu Nah, ya. terus kan aku jadi ketawa, bukan batang yang dimaksud dalam bahasa Jawa. Maksudnya batang itu batang sayur. Jadinya aku kan yang dimarahin sama si nenek. Aduh gimana si nenek ini ada-ada aja kayak gitu. Jadi kayak yang cara mengatasi tadi ya jadinya ya. Iya betul. Oh begitu. Ya sesuai faktor itu ya semantik tadi kan namanya.
kita harus sesuaiin dulu nih yang mau ajak kita bicara itu, lihat dulu latar belakangnya, bahasanya kayak apa. Nanti kalau ya itu kalau kita nggak ngelihatnya orangnya, takutnya terjadi miskomunikasi kayak tadi ini gitu loh. Kadang juga komunikasi bisa menjerumuskan kita ke arah yang Iya, kayak negatif gitu juga juga. ya. Misal nih kalian jadi pengusaha, terus kalian punya rekan bisnis, terus kalian itu mau bekerja sama, mengambil keputusan mau bekerja sama, tetapi dari pihak luar ada noise untuk rekan bisnismu. Noise-nya itu negatif. Bagaimana tindakan kalian itu? Iya, Kalau aku sih mencari kebenarannya dulu. Jadi aku nggak bakalan langsung ngasih keputusan secara langsung kayak gitu, nggak. Aku harus cari kebenarannya dari orang terdekatnya. Pokok orang-orang yang misal kenal dekat sama rekan bisnis. Jadi nggak hanya berpacu sama satu noise yang negatif itu tadi. Intinya mencari kebenarannya dulu. sama aja nih yang seperti dibilang sama Mbak Duvita. Soalnya kalau kita terlalu percaya sama noise dari orang, kan bisa aja orang itu menjelek-jelekkan rekan kerja kita. Iya. Untuk apa ya? Agar kita itu nggak jadi kerjasama gitu loh. Mungkin dia punya dendam kah, atau punya, ya namanya persaingan bisnis kan seperti itu. Iya. Banyak yang melakukan noise atau melakukan kecurangan agar apa ya, teman rekan kerja yang dia miliki itu nggak berhasil gitu loh. Jadi ya seperti yang dibilang Mbak Duvita, kita harus lihat fakta-faktanya, terus cari info dari teman yang dekat, ya kayak gitu sih. Nggak harus langsung, oh aku percaya sama kamu, nggak kayak gitu. Oh, begitu ya. Lalu jika kalian nih punya pegawai begitu, terus kalian kan harus berkomunikasi juga dengan pegawai kalian. Iya, benar. Lah, pegawai kalian itu bikin jengkel kalian, itu caranya mengontrol emosi kalian dalam berkomunikasi itu bagaimana? Kalau aku sih, semisal terjadi kayak konflik gitu ya Iya. sama rekan kerja atau bawahan gitu, akunya semisal yang punya konflik, ya aku lihat dulu konfliknya itu seperti apa. Semisal dia konfliknya kayak jelek-jelekanku kah atau gimana, kita diam dulu. Terus kalau semisal dia juga kayak apa, kan ya biasa sih namanya karyawan itu mau mengadukan keluh kesahnya, sehingga kita ikut terpancing emosi. Jadi ya kita dengarkan dulu, oh kita harus introspeksi dulu kah, apa kita harus marahkan, ya enggak, kita harus lihat-lihat dulu. Kan penilaian diri kita itu dilihat dari orang lain, bukan dari kita. Tapi kadang kan ada juga yang tetap bersikukuh, jadi dia sudah melakukan tindakan yang salah, sudah kita beritahu, lalu tetap ngeyel aja. Itu, tapi kalau dipecat juga kinerjanya masih bagus. Kita lihat dulu itu apa namanya, kayak apa sih ya, kayak dia itu bersikukuh sama pendapatnya ya. Kalau pendapatnya itu emang profit pun kayak bagus buat perusahaan sih, ya kita terima aja. Kan nanti keputusannya ya juga kita pertimbangkan dengan pendapat-pendapat yang lain kayak gitu. Oh ya. Kalau Mbak Duvita sendiri sih, kontrol emosinya itu seperti apa? Kalau aku sih kan tipe orang penyabar. Nah, jadi aku itu tipe bodo amat sama kayak gitu. Jadi misal nanti aku lihat dulu nih, kinerja mereka itu bikin perusahaan pendapatannya turun apa tidak. Kalau misalkan pendapatannya gara-gara konflik itu dia pendapatannya jadi turun, mempengaruhi pendapatan perusahaan, ya aku hengkangkan aja dia dari perusahaan. Karena kalau misal dipertahankan juga malah nambah dapat kayak sisi negatif, nanti malah menularkan ke teman-temannya. Kalau kalian punya nggak gestur tubuh saat kalian nggak suka sama orang gitu, atau mengakhiri percakapan gitu, ada nggak cerita kayak pas seperti itu? Aku sih ada. Aku punya teman nih,
dia itu kan udah menikah tapi cerai. Terus dia itu kayak mesti curhat gitu ke aku. Tapi curhatnya itu kayak dia itu tipe orang yang egois. Misal dia curhat, itu inginnya itu dia terus saja yang curhat tanpa memberi kesempatan aku untuk curhat balik. Jadi kan lama-lama itu aku bosen, kayak aku itu pengen mengakhiri gitu loh. Misal dia cerita gitu, aku otomatis akhirnya aku amin ngalah. Jadi terus dia terus cerita gitu, akhirnya aku diem. Soalnya kan aku itu kayak gimana ya, kayak risih gitu loh. Terus-terusan gitu dia cerita, tapi tanpa aku boleh cerita balik, kan otomatis kayak dia itu egois, merasa kayak gimana ya, nggak nyaman gitu. Akhirnya ya aku diemin gitu, lama-lama dia berhenti sendiri. Nah itu sih aku kalau ada mengakhiri sebuah obrolan yang nggak aku nyaman di situ. Oh gitu ya. Kalau aku sendiri itu tipikalnya kalau ada orang bercerita ya, kalau kamu kan dibiarin. Kalau aku tetap aku tanggepin. Cuma kadang itu kalau nanggepin cuma oh gitu. Oh alah, nah. Kayak flat gitu. Jadi kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya udah. Habis itu besok lagi kalau cerita, kamu tahu nggak yang kemarin aku ceritain gini, nggak tahu. Soalnya aku sendiri itu udah nggak serak, udah nggak pengen ngobrol mendengarkan cerita kamu. Jadi dengan cara itu saya gestur tubuhnya, maksudnya gestur muka atau gestur cara saya untuk mengakhiri atau menyelesaikan obrolan dengan orang yang kita tidak suka gitu. Sama aja sih kalau aku ya kayak Mbak Vini gitu. Tapi kalau aku tipe orang itu suka lihat, kalau mau bicara sama orang tuh lihat dulu raut mukanya. Soalnya ada sih temanku kalau mau aku ajak bicara ya, takutnya kalau aku ajak bicara dia itu masih dalam posisi kayak apa ya, slow respon atau itu, nah kayak males gitu diajak bicara. Mungkin dia itu masih ada masalah atau apa. Jadi aku kalau mau ajak bicara dia itu lihat dulu ekspresi mukanya, dia itu enak nggak diajak bicara. Kalau enggak ya aku akhiri dulu. Soalnya pernah aku itu bicara, dia cuma diem, kan kayak seperti dikacangin kayak gitu. Kan ya nggak enak. Jadi ya kalau aku mau ajak bicara sama orang itu ya aku lihat dulu ekspresi wajahnya kayak gimana. Dia itu dalam posisi masih apa ya, kayak suasana yang hatinya itu senang kah atau kayak marah atau masih ada masalah. Jadi ya kayak gitulah. Oh begitu ya. Jadi kesimpulan podcast tersantuy ini adalah komunikasi itu bisa terjalin jika ada satu orang, dua orang atau lebih, jika mempunyai satu tujuan pembicaraan yang sama atau tujuan komunikasi yang sama. Jadi seperti itu kesimpulan dari podcast ini. Terima kasih Mbak Olivia, terima kasih Mbak Duvita. Mohon maaf jika podcast ini banyak yang kurang berguna. Ini adalah podcast tersantuy tapi tetap maksudnya nyaman dan tetap masuk dalam materi ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.